Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 10 pria yang diduga terlibat aksi premanisme di Palu. Seorang warga Desa Tang, Kabupaten Buol, tewas terseret arus banjir. Tiga pengedar sabu-sabu ditangkap Satres Narkoba Polres Morowali. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali menangkap 3 pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Selain pelaku berinisial MA, MF, dan MR, polisi juga menyita sabu-sabu seberat 20 gram lebih serta telepon genggam. Pengungkapan kasus narkoba tersebut bermula dari laporan warga kepada polisi soal dugaan transaksi narkoba yang dilakukan 2 pemuda mencurigakan di sekitar jembatan Bahodopi. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan menangkap 2 orang pemuda berinisial MF dan MA. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 1 saset sabu-sabu di tangan MF serta 2 unit telepon genggam yang diduga digunakan melakukan transaksi narkoba. Dari hasil interogasi, tersangka MF mengaku masih menyembunyikan paket sabu-sabu di sebuah kos temannya berinisial MR di Desa Bahodopi. Polisi langsung melakukan pengembangan dan mendatangi lokasi yang dimaksud. Polisi berhasil menemukan 1 saset sabu-sabu berukuran besar yang disembunyikan dalam sebuah kaleng di halaman belakang kos. Ditemukan pula alat hisap sabu-sabu. Ketiga pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Morowali untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sedangkan 2 paket sabu-sabu dan alat hisap sabu-sabu juga disita sebagai barang bukti. Dengan 3 terduga pelaku, yang pertama MR, MA, dan MF, dan dari hasil pengungkapan ini kami berhasil mengamankan sabu seberat 20,68 gram. Jadi untuk saat ini terduga pelaku kami amankan di rumah tahanan Polres Morowali. Hingga Minggu sore, ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Morowali. Atas perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Sebanyak 80 pembalap dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kejuaraan Mayday Grace Track 2025 di sirkuit Kawan at Karawau, Kabupaten Morowali Utara, Sabtu sore. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari ini memperebutkan piala dan bonus senilai puluhan juta rupiah. Kejuaraan Grace Track yang baru pertama kali digelar di Morowali Utara ini mendapat animo tinggi dari para pembalap. Selain pembalap sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, juga datang pembalap dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Ada 2 kategori yang dipertandingkan, yakni kelas buruh dan kelas umum. Para peserta tidak hanya dari kalangan pria, tapi juga sejumlah pembalap wanita. Melalui kejuaraan ini diharapkan bisa melahirkan pembalap potensial Morowali Utara yang bisa bersaing di tingkat nasional. Sampai saat ini, event ini diikuti oleh kurang lebih dari 80 crosser yang sudah terdaftar di panitia. Dan ini event terbagi 2 kelas. Yang pertama, 1 kelas khusus untuk buruh dan kedua khusus untuk umum, seperti itu. Salah seorang pembalap wanita asal Manado, Sulawesi Utara, yang ikut dalam kejuaraan kali ini mengaku senang bisa menjajal sirkuit Kawan at Karawau yang baru saja diresmikan. Sirkuit ini ya bagus lah, cuman agak kecil sedikit karena hujan toh. Jadi harapan saya supaya sebentar bisa dapat juara. Babak final Mayday Grace Track 2025 akan digelar Minggu sore.
Selain hadiah trofi dan sepeda motor, panitia juga telah menyiapkan bonus total puluhan juta rupiah. Mayday Grace Track ini direncanakan menjadi event olahraga tahunan dan digelar setiap bulan Mei. Ikram Boya Oge melaporkan dari Morowali Utara. Upaya penyelamatan terhadap satwa langka, khususnya penyu sisik dan penyu hijau, terus dilakukan berbagai kalangan. Apalagi satwa tersebut kini populasinya terus menurun dan terancam punah. Penyebabnya perburuan terhadap daging dan telur penyu untuk dikonsumsi manusia. Puluhan warga dan pengurus organisasi peduli satwa langka melakukan pelepas liaran ratusan anak penyu atau tukik di Desa Batu Roko, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sabtu sore. Sebanyak 120 ekor tukik dilepas liarkan ke habitatnya di pantai Donggala. Ratusan tukik tersebut merupakan hasil penetasan dari lebih 100 butir telur penyu di Balai Belajar Yayasan Bonebula yang berada di pantai Batu Roko. Setelah dirawat dan dibesarkan selama 2 bulan, tukik tersebut kemudian dilepas. Sejak tahun 2019, Yayasan Bonebula telah melepas liarkan lebih 500 ekor penyu dari 3 jenis yakni penyu hijau, penyu sisik, dan penyu belimbing. Di lokasi peserta yang ikut melepaskan tukik tersebut tidak hanya kalangan dewasa tapi juga anak-anak. Mereka bersemangat dan tanpa rasa takut melepaskan hewan unik tersebut. Apalagi kegiatan itu bertujuan melestarikan penyu dari kepunahan. Kegiatan ini nantinya tetap akan menjaga keberadaan penyu di ekosistem dan juga harapan kita bahwa penyu itu menjadi tumbuh berkembang menjadi dewasa dan kemudian akan menjadi sumber indukan kembali menggantikan indukan-indukan yang sudah diambil oleh masyarakat. Sementara itu, pengelola Yayasan Bonebula menyebutkan jika pelepasan tukik adalah bagian dari upaya konservasi penyu yang terancam punah karena belakangan ini indukan dan telurnya diburu manusia. Pelepasan tukik ini sudah 4 kali kami lakukan. Harapannya ini menjadi agenda tahunan untuk penyelamatan konservasi penyu di Kabupaten Donggala akan kita lakukan secara terus. Jadi kami juga sangat berharap para pihak, baik pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat sipil untuk bisa terus mendukung upaya-upaya pelestarian dan perlindungan penyu di Kabupaten Donggala. Pelepas liaran ratusan tukik tersebut merupakan keempat kalinya dilakukan pihak Bonebula. Desa Batu Roko merupakan salah satu kawasan konservasi penyu sisik maupun penyu hijau di Kabupaten Donggala. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi Tabe.